Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya, pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang akan ditanyakan oleh tim HRD saat nanti kalian itu interview, mau di Indomaret ataupun di Alfamart. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang baru nonton video saya atau baru berkunjung di channel saya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, tombolnya ada di bawah sini ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan utama. Let's go. Oke guys, mengenai pertanyaan interview. Ada bermacam-macam pertanyaan ketika nanti kita itu interview. Banyak sekali pertanyaan yang akan dilontarkan oleh tim HRD kepada kalian semua saat nanti kalian itu interview, mau itu di Indomaret ataupun di Alfamart ya. Nah, di sini ada sekitar 10 pertanyaan yang saya pilih. Ini berdasarkan survei yang saya lakukan ya kepada teman-teman yang sudah lolos ataupun dari berbagai media. Ada 10 pertanyaan yang umum lah, yang pastinya akan ditanya saat nanti kita itu interview. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke guys, untuk di pertanyaan yang pertama biasa itu diawali dengan pembukaan. Bisakah ceritakan tentang diri Anda? Nah, di sini teman-teman bisa menceritakan tentang diri kalian ya. Bisa itu mulai dari memperkenalkan diri, nama, terus itu tempat tinggal. Kemudian itu teman-teman itu dulunya sekolah di mana. Bisa juga teman-teman sertakan dulunya teman-teman itu bekerja apa, bekerja di mana. Dan buat teman-teman yang fresh graduate atau yang baru tamat sekolah, tidak perlu menceritakan bahwasanya teman-teman itu dulunya bekerja di mana, karena kan teman-teman baru tamat sekolah. Dan jika ada yang perlu teman-teman sampaikan tentang diri teman-teman, sampaikan saja. Yang penting itu berbentuk positif ya, jangan yang negatifnya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa kamu melamar di perusahaan ini? Atau kenapa kamu apply di perusahaan ini ya? Nah, untuk pertanyaan ini ya bisa teman-teman jawab ya, kenapa teman-teman itu melamar di perusahaan ini. Contohnya bisa seperti ini. Saya melamar di perusahaan ini karena saya melihat bahwasanya perusahaan ini sedang membutuhkan tenaga kerja untuk posisi sebagai berikut ya. Silakan teman-teman sebutkan mau itu pramuniaga ataupun kasir. Dan saya mendapatkan informasi ini dari salah satu akun official di Instagram ataupun di Facebook ya. Bisa teman-teman sebutkan di mana teman-teman itu mendapatkan informasi ini. Kurang lebih teman-teman bisa menjawab seperti itu ya. Itu hanya sekedar contoh saja. Jika teman-teman ingin menambahkannya ya silakan saja. Bisa teman-teman tambahkan dari sepengetahuan kalian semua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ialah apa kelebihan Anda? Nah, di sini teman-teman bisa menceritakan apa sih kelebihan kalian, apa sih kemampuan yang kalian miliki. Silakan kalian ceritakan saja. Kalian bilang kepada HRD bahwasanya kelebihan saya ini Pak. Saran saya kalian itu tidak perlu berlebihan dalam menceritakan kelebihan ini, karena tahu lah ya kan, tim HRD itu penilaiannya berbeda-beda, karena kita itu interviewnya face to face antara manusia dengan manusia, antara people dengan people. Jadi yang menilai langsung itu ialah tim HRD, bukan itu robot atau sistem, itu bukan ya. Jadi saran saya sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang keempat itu, sebutkan apa kekurangan Anda. Nah, ini juga saya kira bakalan ditanyakan saat nanti kalian itu interview ya. Di sini kalian itu bisa menyebutkan apa sih kekurangan kalian. Jangan kalian bilang itu tidak ada. Tidak mungkin manusia itu tidak memiliki kekurangan. Tim HRD pun sudah mengetahui itu. Jika kalian jawab tidak ada atau tidak punya, sudah pasti teman-teman itu dianggap berbohong ataupun tidak jujur. Ya, kalian jawab sejujurnya saja, tapi jangan terlalu menjatuhkan diri kalian sendiri. Ini akan menjadi kerugian kalian sendiri. Jadi kalau pertanyaan ini untuk mengangkat diri kalian, bukan sebagai menjatuhkan ya. Contohnya itu bisa seperti ini. Kekurangan saya itu ya Pak, saya orangnya tidak sabaran.
saya itu ingin cepat-cepat selesai, sehingga ketika ada pekerjaan dari atasan ataupun supervisi, saya itu ingin cepat menyelesaikannya, ingin cepat mempersiapkannya, agar saya itu bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Bisa teman-teman jawab seperti itu ya. Saya rasa itu contoh yang cukup bagus ya kan. Jadi saran saya jangan kalian itu menjawab yang terlalu berlebihan sehingga itu menjatuhkan diri kalian sendiri. Itu sangat merugikan kalian tentunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan kelima ialah apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Tentunya kita harus mengetahui dong perusahaan yang kita lamar. Kita itu melamar di mana, perusahaan ini berdiri di bidang apa, kemudian kapan perusahaan ini dibentuk, ya kan? Jadi saran saya ketika kalian tuh melamar di Indomaret ataupun di Alfamart, cobalah teman-teman cari tahu tentang Indomaret ataupun di Alfamart. Banyak sih di Google ada ya kan. Silakan teman-teman pelajari dulu agar teman-teman itu nanti bisa menjawab ketika diajukan pertanyaan ini oleh tim HRD ya. Pastinya ya tim HRD juga akan mempertanyakan banyak sekali berbagai macam pertanyaan. Kita tidak tahu apa saja yang akan ditanyakan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar nanti mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim HRD. Jadi jangan malas-malasan untuk searching-searching mengenai perusahaan-perusahaan yang kalian lamar. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam ialah apa rencana kamu dalam waktu 3-5 tahun ke depan? Atau biasanya juga menanyakan apa rencana kamu ke depannya? Nah, di sini kalian tuh bisa menceritakan apa sih rencana kalian itu dalam waktu 5 tahun ke depan, memiliki rencana apa, kalian itu memiliki keinginan apa. Silakan kalian ceritakan saja. Jangan sampai kalian itu menjawab tidak tahu, Pak. Saya belum memiliki rencana apa-apa, Pak. Jangan jawab seperti ini karena ini menurut saya jawaban yang tidak logis ya, yang tidak ya masuk akal lah. Masa iya manusia itu tidak memiliki rencana ke depannya? Tim HRD juga sudah pasti tahu setiap manusia itu memiliki rencana. Pasti juga setiap manusia itu memiliki tujuan. Jika tidak memiliki tujuannya, sudah pasti itu bukan manusia namanya. Betul atau tidak? Jawablah selogis mungkin. Jangan sampai kalian itu tidak menjawabnya. Jika kalian tidak menjawabnya, sudah pasti kalian tidak lolos di tahap ini. Saya berikan satu contoh seperti dalam waktu 5 tahun ke depan, Pak, saya harus sudah menjadi kepala toko. Atau dalam waktu 5 tahun ke depan, Pak, saya ingin memiliki mobil, Pak. Yang saya ketahui, jika sudah menjadi supervisor, Pak, itu diberikan mobil oleh perusahaan, Pak. Ya, walaupun mobil jatah tidak masalah. Maka dalam waktu 5 tahun ke depan, saya itu harus sudah menjadi supervisor, Pak. Agar saya itu memiliki mobil. Tidak masalah, namanya juga sebuah rencana ya. Semua manusia itu memiliki rencana berbeda-beda. Dan tujuannya juga tuh berbeda-beda. Ya silakan kalian bilang saja apa rencana kalian ke depannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya. Yang ketujuh ialah apa yang bisa meyakinkan kami untuk menerima Anda? Nah, di sini coba teman-teman yakinkan lagi kepada tim HRD agar mereka itu menerima teman-teman ya. Berikanlah poin-poin yang positif kepada tim HRD agar mereka itu lebih yakin untuk mempekerjakan kalian di perusahaan tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Nah, untuk pertanyaan yang ke-8 ini sudah pasti akan ditanyakan jika kalian itu interview di Indomaret ataupun di Alfamart ya. Pertanyaannya ialah jika harus ditugaskan di luar kota dalam jangka waktu lama, apakah kamu bersedia? Ataupun biasanya siap ditempatkan di mana saja? Tidak jauh berbeda itu pertanyaannya ya. Kalau menurut saya sih kalian sudah pasti mengetahui harus menjawab apa ya. Namanya juga kita sedang mencari pekerjaan, sedang butuh kerja. Ya harusnya kita menjawab ya. Jangan sampai kita menjawab tidak. Jika kita menjawab tidak, sudah pasti tidak diterima. Namanya juga kita karyawan, kita harus mematuhi kebijakan perusahaan. Toh itu juga sudah menjadi tugas kita. Memang harus ditempatkan di luar kota ya harus kita patuhi karena itu juga kebijakan perusahaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang 9. Oke guys, yang ke-9 itu ialah berapa ekspektasi gaji yang kamu inginkan? Berapa gaji yang kamu mau? Nah, biasanya seperti itu tim HRD menanyakannya. Nah, saran saya jika ada pertanyaan semacam ini, kalian itu jangan sampai menyebutkan angka ya. Contohnya, saya ingin gaji 5 juta, Pak. Saya ingin gaji 10 juta, Pak.
Saya menginginkan upah ataupun gaji sesuai dengan UMK Pak, ataupun UMR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pak. Dengan jawaban seperti itu saja sih sudah cukup ya teman-teman, agar kita itu tidak dinilai terlalu berlebihan. Atau memang gajinya itu sesuai UMK ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke guys, yang ke-10 itu adalah, adakah pertanyaan? Biasanya itu di terakhir itu nanya seperti itu ya tim RD, ataupun adakah pertanyaan untuk saya? Adakah pertanyaan untuk kami? Atau adakah pertanyaan lainnya? Nah, jika ditanya seperti ini, kalian tuh jangan menjawab tidak Pak, tidak ada. Jangan sampai seperti itu ya. Itu saya rasa sih kalian itu tidak serius ya. Mereka juga merasa bahwasanya itu kalian itu tidak serius dalam melamar ya. Masa iya sih kita itu tidak memiliki pertanyaan? Tanyalah yang tidak kamu ketahui tentang perusahaan. Itu bisa mengenai job desk kah, kemudian benefit kah, ataupun lembur kah, ataupun jenjang karir kah. Yang tidak teman-teman ketahui silakan tanyakan saja. Contohnya bisa, jika nanti saya diterima bekerja di sini Pak, benefit apa saja yang saya dapatkan? Ataupun jika nanti Pak terjadinya lembur, bagaimana sih cara penghitungannya? Tanyakan sajalah apa-apa saja yang tidak kalian ketahui tentang perusahaan. Jangan sampai kalian itu tidak memiliki pertanyaan untuk ditanyakan oleh tim HRD. Siapkanlah dari sekarang. Oke? Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada 10 pertanyaan yang sudah saya rangkum yang saya pilih ya. Menurut saya sih ini bakalan ditanyakan ya, walaupun tidak 100%. Setidaknya teman-teman itu memiliki persiapan ingin menjawab apa ketika nanti ada pertanyaan seperti ini. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan jika teman-teman menyukai channel saya, jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.